Baik, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Saya mau bagi kepada kita semua dengan tema kemerdekaan yang sesungguhnya. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan artinya adalah bebas, tidak terikat atau lepas dari tuntutan. Gak ada beban lagi, gak ada lagi yang menekan, membuat kita merasa lega. Itu arti daripada kemerdekaan. Kenapa saya mau bagikan kita semua tentang kemerdekaan? Karena di dunia ini ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam ibadah mereka. Mereka tidak pernah absen dalam ibadah. Namun ironisnya ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama, yang rajin pergi ke gereja. Mereka masih punya mental block, takut, khawatir, gak berani melangkah, masih ragu-ragu. Itu sebabnya kita butuh kemerdekaan. Agar kita bisa move on dan berkembang dan lebih produktif dibandingkan sebelumnya. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam pelayanan mereka. Mereka begitu berapi-api ketika melayani Tuhan. Namun ironisnya ada begitu banyak orang Kristen yang sama juga. Yang berapi-api melayani masih terikat dengan dosa dan hawa nafsu. Masih susah keluar. Gimana saya bisa hidup merdeka? Saya baru-baru ini melayani anak sekolah Alkitab yang berkali-kali jatuh di dalam dosanya dengan perempuan. Artinya dia perempuan sama perempuan. Dengan pembimbing rohaninya yang perempuan di dalam sekolah Alkitab. Padahal udah minta ampun sama Tuhan. Padahal udah coba segala macam cara, masih terikat. Mereka bergumul dalam ikatannya. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil di dalam karir mereka, cita-cita mereka. Mereka menggapai, mereka punya target. Namun ironis ada begitu banyak orang Kristen juga yang sama gagal di dalam keuangan. Mereka masih terikat dengan hutang online. Hutang sana, hutang sini. Nah, saya gak mau kita berhasil satu sisi, gagal di sisi lain. Kita merdeka di satu sisi, terikat dengan sisi lain. Itu sebabnya kita perlu belajar selama 5 hari ini bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu sangat berharga. Bahkan banyak orang rela mati demi sebuah kemerdekaan. Wow. Oke, ada 3 makna kemerdekaan sesungguhnya. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Setiap kita dipanggil untuk merdeka. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 bagian A, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Setiap kita tanpa terkecuali, hamba Tuhan, pendidik, karyawan, pelajar, ibu rumah tangga, pengusaha, dipanggil untuk merdeka dari hawa nafsu, kejahatan, ketakutan, dosa, masa lalu. Kita ini dipanggil bukan untuk jadi kaya raya. Kita dipanggil bukan untuk jadi berhasil. Kita dipanggil untuk bukan mencapai keinginan-keinginan kita. Tapi kita dipanggil untuk merdeka. Jadi goal kehidupan kekristenan itu bukan sukses. Bukannya mencapai cita-citamu. Bukan kaya, bukan menjadi popularitas. Tapi goal kekristenan menjadi merdeka dari hawa nafsu. Nah, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan Anda dari dosa. Karena Anda gak bisa bebas dengan sendiri. Dibutuhkan bantuan orang lain untuk membebaskan kita dari belenggu. Sebagai contoh, ada seekor lalat yang bebas terbang kemanapun. Sampai dia masuk dalam toples dan nyangkut dengan sirup atau madu. Semakin dia berusaha untuk keluar, dia makin nyangkut dan makin terendam di dalam madu tersebut. Itu sebabnya dibutuhkan bantuan orang lain untuk mencabut dia keluar
bisa merdeka dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Yesus datang untuk memerdekakan kita dari dosa. Dan kalau Anda tahu bahwa Anda sudah hidup dalam Yesus, namun Anda masih jatuh bangun dalam dosa, berarti Anda perlu berusaha keluar dari belenggu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 bagian B. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan berkata, marilah kita mendengarkan semua, berarti tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada lagi disimpan. Tidak ada lagi yang disisakan. Mari tanggalkan semua dosa-dosamu. Karena itu merintangimu untuk kamu bisa berlomba. Saya beritahu, kita ini tidak akan pernah menang, mendapatkan hadiah kalau kita nggak pernah ikut perlombaan. Dan kita tidak akan pernah bisa ikut perlombaan dengan baik kalau kita masih membawa beban-beban. Sekali lagi, kita tidak akan pernah menang kalau kita nggak pernah ikut kompetisi. Dan kita nggak akan pernah ikut kompetisi dengan baik kalau kita masih bawa beban-beban. Makanya perhatikan pemain bola, pemain basket, pemain bulu tangkis, semua yang ikut kompetisi, mereka nggak ada yang bawa handphone. Karena itu akan menjadi beban. Why? Berarti kalau Anda bisa lepaskan beban-bebanmu, maka Anda bisa bertanding, Anda bisa bekerja, Anda bisa mengajar dengan baik, dan Anda bisa berkemenangan. Because life is a journey. Katakan 3, 2, 1. Life is a journey. Kehidupan merupakan sebuah petualangan. Kehidupan merupakan sebuah perjalanan dari satu level kepada level lebih tinggi, dari satu titik kepada titik lebih jauh. Namun kalau Anda membawa barang di pundak, di tangan, di dada, di pergelangan kaki, maka perjalanan Anda ke level berikutnya akan mencurahkan banyak energi. Perjalanan saudara ke titik lebih jauh akan mencurahkan banyak energi. Dan yang mengerikan, belum saudara sampai di puncak, belum saudara sampai di garis akhir, Anda udah keburu tergeletak karena kehabisan energi. Makanya penting di tahun 2022 ini, di annual meeting ini, kami memberi tema kemerdekaan. Biasanya level up, biasanya building, biasanya favor. Tapi kali ini saya berdoa keras. Di tahun lalu, tema apa yang harus menjadi annual meeting 2022? Tuhan ingatkan tentang kemerdekaan. Supaya perjalananmu itu menyenangkan sepanjang tahun 2022. Agar pengajaranmu itu tajam, kreatif, dinamis. Bahkan menyentuh, memberkati, mengupgrade begitu banyak orang-orang di sekeliling kita. Amat disayangkan kalau kita ini meninju angin atau melempar garam dalam lautan. Karena kita begitu banyak beban-beban. Waktu ngajar aja udah punya beban. Itu sebabnya yang kita perlu lakukan untuk melepaskan semua beban dan dosa. Kita perlu melepaskan yang namanya dosa. Apa itu dosa? Dosa dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani artinya harmatia. Katakan harmatia. Harmatia itu artinya missing the target. Nah, berarti saudara orang Batak tapi bisa bahasa Yunani. Saudara orang Papua bisa bahasa Yunani. Bahasa Yunani dalam kata dosa adalah harmatia. Harmatia artinya missing the target. Meleset dari target. Waktu Anda membidik lingkaran merah, Anda lemparkan peluru, Anda lemparkan panah. Nah, panah yang warnanya pink dan kuning, inilah disebut dengan harmatia. Harmatia meleset dari standarnya Tuhan. Harmatia meleset dari prinsipnya Tuhan. Dan yang mengerikan akibat harmatia membuat kita meleset dari janji Tuhan. Membuat kita meleset dari rencana Tuhan. Jadi bukan Tuhan ingkar janji. Kenapa kita gak mendapatkan apa yang kita doakan? Kenapa kita gak mendapatkan apa yang kita inginkan? Karena dosa yang membuat kau meleset dari rencana Tuhan. Bukan Tuhan yang gagal. Tapi kita yang menggagalkan rencana Tuhan.
Itu sebabnya di sini penting untuk Anda merdeka agar Anda bisa mencapai sasaran, visi, tujuan, panggilan hidup kita. Nah, kunci untuk merdeka, kita perlu belajar berani mengaku. Karena mengaku awal daripada pemulihan. Pemulihan awal daripada terobosan. Kunci untuk merdeka, guys, simple, sederhana, kita perlu belajar mengaku, confess. Karena mengaku awal daripada pemulihan, pemulihan awal daripada terobosan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 10, dengan hati orang percaya diri dibenarkan, namun dengan mulut orang mengaku ia diselamatkan. Berarti kita diselamatkan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita dipulihkan, kita disembuhkan karena ngaku. Gak pernah ngaku gak sembuh, gak pernah ngaku gak merdeka, gak mengaku ya tetap masih terbelenggu. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti tidak pernah ngaku gak pernah sembuh, gak pernah ngaku gak pernah merdeka, gak pernah ngaku gak akan pernah bisa bebas. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosa kita dimerdekakan. Sekali lagi saya ulangi. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala-gala dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, belenggu dosa kita dilucuti, dimerdekakan. Berarti kalau Anda jatuh satu kali di dalam dosa, Anda malu mengaku kepada sesama, cukup mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Anda jatuh kali kedua di dosa yang sama lagi, Anda masih malu mengaku kepada sesama, cukup mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosamu. Anda jatuh kali ketiga di dosa yang sama, masih Anda malu mengaku pada sesama, Anda cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni juga dosamu. Tapi kalau Anda udah jatuh kali keempat, kelima, 10, ratusan, ribuan kali, di lubang yang sama, di lumpur yang sama, di tempat yang sama, berarti Anda tidak cukup mengaku kepada Tuhan. Anda perlu belajar berani mengaku kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang memimpin kita. Kenapa? Karena kamu gak mampu membebaskan dirimu sendiri. Dibutuhkan bantuan orang lain. Seperti lalat yang masuk dalam sirup. Agar Anda merdeka. Suatu kali ada seorang anak muda datang sama teman saya sebagai seorang pendeta. Dan berkata, Pak Pendeta, saya ini jatuh bangun terus di dosa masturbasi onani. Bebas, itu sebabnya saya ngaku. Saya mau bebas. Karena saya udah coba doa, udah coba minta ampun sama Tuhan. Udah bebas. Karena saya tahu bahwa saya butuh orang lain yang menjaga, mendampingi, mengcoaching, membimbing, dan mengeluarkan kami dari belenggu. Baik, kalau gitu saya minta nomor telepon kamu. Ini Pak. Oke, setiap jam berapa kamu melakukan dosa onani, masturbasi? Tiap mandi malam jam 6. Oke. Nanti saya telepon kami sebelum kamu mandi. Hamba Tuhan itu doakan. Kemudian kasih firman kepada anak muda ini. Dan kemudian dia pulang. Jam 6 kurang 5. Pendeta ini telepon. Hey young man. Anak muda. Gimana kabar? Baik Pak. Kamu tadi sempat jatuh? Tidak Pak. Kamu sebentar yang mau mandi? Betul Pak. Oke. Saya mau kasih firman buat kamu. Bahwa Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu mulia, Allah itu tidak terang dengan gelap gak bisa bersatu. Saya doakan kamu dalam nama Yesus. Kau mandi dalam kekudusan Tuhan. Dia mandi. Kira-kira 15 menit kemudian pendeta ini telepon lagi. Gimana? Tadi kamu jatuh gak? Enggak Pak. Habis Bapak doain dan kasih saya firman. Tentang kekudusan, tentang terang. Iya, saya jadi pikiran gak kemana-mana. Wow, ternyata ada efek ketika seseorang ngaku dan minta didampingi. Besokannya lagi, jam 6 kurang 5, hamba Tuhan ini telepon lagi. Doain lagi, kasih firman lagi. Dia mandi, setelah mandi 15 menit,
Ditelepon lagi sama hamba Tuhan ini, jatuh nggak? Enggak Pak. Wow. Dilakukan hamba Tuhan ini selama 1 bulan. Dan anak muda ini akhirnya bebas dan merdeka dari belenggu dosa. Masturbasi. Guys, kalau anak ini tidak rendah hati datang sama pendeta mau dibimbing, maka anak muda ini tetap terikat sampai kapanpun seumur hidupnya hidup dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Sifat dosa selalu menurunkan. Sifat dosa selalu menghancurkan. Sifat kebenaran selalu meningkatkan. Sifat kebenaran selalu mendatangkan promosi. Sifat kebenaran selalu mendatangkan berkat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah kebenaran maka semua ditambahkan. Berarti begitu Anda hidup sesuka-suka Anda, hidup dalam dosa, semua dikurangkan. Perhatikan, Anda yang masih terbelenggu oleh dosa, Anda akan tetap bantet. Anda akan tetap ceper, Anda akan tetap kerdil dalam potensimu, di dalam karyamu, di dalam kerohanian. Jadi tidak ada cara lain. Kalau Anda masih jatuh bangun di dalam kesalahan yang sama, gak ada cara lain. Anda perlu datang kepada orang yang Anda percayai. Karena Anda gak mampu untuk keluar dengan kemampuanmu sendiri. Butuh teman, pemimpin, orang tua yang bisa membimbing kamu untuk kamu benar-benar merdeka. Makanya jangan pernah icip-icip dosa. Sifat dosa itu, upah dosa memang maut, tapi sifat dosa itu mengikat, membelenggu. Jangan pernah jajan dosa. Sekali kau coba, sekali kau toleransikan, what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasaimu. Apa yang Anda toleransikan akan menjajamu. Begitu Anda toleransikan dosa, maka dia mulai mengikat. Makanya kenapa orang terikat dengan pornografi? Karena mulai menjajal 1-2 kali dan akhirnya terikat. Kalau seandainya dia nggak toleransikan nonton pornografi, dia nggak akan mungkin terikat dengan pornografi. Jangan pernah toleransikan ketika ada pria-pria yang berusaha untuk mendekati kamu dan mulai pegang-pegang badan kamu. Jangan toleransikan. Pacaran boleh. Lalu batas pacaran sampai di mana? Gampang, sederhana. Batas pacaran waktu Anda mulai terangsang berhenti. Waktu Anda mulai pegang tangan terangsang, mulai berhenti pegang dahan pohon. Kalau Anda ciuman terangsang, mulai berhenti cium tembok. Berhenti merangsang. Jadi batasan pacaran bisa diukur dari mulai ada sesuatu yang naik, langsung berhenti. Jangan pegang-pegang. Dalam nama Yesus, berhenti. Pacarmu langsung berhenti. Galak betul. Lebih baik galak sekarang daripada hancur hidup kita. Jangan pernah toleransikan pria-pria. What you tolerate will dominate you. Kalau Anda mau merdeka, Anda sudah jatuh, it's fine. Semua punya latar belakang buruk. Daud punya latar belakang buruk. Simpson punya latar belakang buruk. Musa punya latar belakang buruk. Yusuf punya latar belakang buruk. Tapi mereka adalah orang-orang yang berani mengaku. Daud berani ngaku dia bebas. Dan dia gak lakukan kesalahan yang sama. Dan dari Daud, sekalipun latar belakangnya bejat, hancur. Dari Daud lahirlah Sang Juru Selamat. Hal-hal yang mulia. Yang kedua, kemerdekaan yang sesungguhnya harus dipertahankan. Setelah kau bebas, kau jangan coba-coba nyemplung lagi. Dijaga. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Kemerdekaan itu harus dijaga, dipertahankan, dirawat. Sebab kalau kita gak merawatnya, kalau kita gak menjaganya, menuruti hawa nafsu, maka Anda
serohani apapun, sesenior apapun bisa jatuh lagi di dalam dosa. Jadi merdeka itu bukan berarti bebas berbuat dosa. Tapi merdeka itu bebas dari dosa. Sekali lagi, merdeka itu bukan berarti bebas berbuat dosa. Tapi merdeka itu bebas dari dosa. Bukan bebas ingin melakukan ini dan itu. Tapi bebas dari dosa. Bebas dari belenggu. Wow. Kebebasan artinya kita harus mengerti batasan wewenang kita. Kebebasan atau freedom, kita harus mengerti sampai mana wewenang kita, otoritas kita, area kita. Seperti ikan, dia punya wewenang di dalam air. Begitu dia melewati batasan, coba keluar lompat. Aku bosan tinggal di air. Gue mau terbang sebentar ke darat. Begitu dia ada di darat, bisa hidup? Bisa, tapi sebentar. Setelah itu dia mati. Karena wewenang dia di air, bukan di luar air. Sama dengan hidup kita. Tuhan memberikan pada kita batasan-batasan. Agar Anda gak menyimpang ke kanan ke kiri. Gak usah jauh-jauh. Manusia pertama yang belum pernah berbuat dosa bernama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden artinya tempat kehadiran Tuhan. Dan Tuhan ngomong di dalam Kejadian 2, 16-17. Semua tanaman di tempat ini Adam dan Hawa boleh kau makan. Kecuali satu. Semua boleh, kau bebas makan all you can eat. Makan sepuasnya. Kecuali satu. Pohon di tengah-tengah Taman Eden tentang pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan. Sebab ketika kau melewati batasan, menyentuh buah itu, kamu akan mati. Bayangkan, dari awal Tuhan udah kasih batasan. Supaya kamu jangan dibelenggu. Kamu tetap bebas. Waktu itu secara literatur, gak ada di Alkitab. Tuhan menciptakan di dalam Taman Eden ada lebih daripada 2.500 jenis tanaman. Di NTT berapa jenis tanaman, Richie? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu ya. It's okay. Saya beritahu di Eden ada berapa. Lebih dari 2.500 jenisnya tanaman. Waktu itu Adam sudah diberitahu semua kau boleh makan. Saya senang sekali. Dari dulu Tuhan itu selalu kasih menu all you can eat. Makan sepuasnya. Saya tahu Anda suka sekali dengan namanya makan sepuasnya. Nggak senang dengan makan dibatasi. Makanya begitu datang ke annual meeting, kalian yang kurus, berat badannya bertambah begitu pulang dari annual meeting. Karena di sini all you can eat. Minum sepuasnya, makan sepuasnya, cuman tidur enggak sepuasnya. Karena kita punya acara. Nah, ketika ini rupanya sifat manusia, ini sifat manusia yang beritahu orang di sebelahnya. Ini sifat manusia, udah kenyang masih rakus. Udah puas masih serakah. Udah punya pacar satu, pengen coba-coba satu lagi. Udah puas dengan 2.499 tanaman. Masih dekat dengan buah pohon pengetahuan baik. Dia melewati batasan dan dia makan. Maka sejak saat itu Adam dan Hawa harus diusir dalam Taman Eden. Dan dosa hadir di dunia ini. Dosa gak perlu hadir karena seandainya waktu itu Adam tidak nyemplung melewati batasan. Tanpa batasan, maka kekacauan akan terjadi. Tanpa batasan, maka semua jadi berantakan. Coba, lampu merah, mati. Begitu lampu merah mati, semua orang pengen lewat dulu-duluan. Begitu lewat semua, jam di tengah, jadi macet. Wow, batasan bagus buat Anda supaya Anda tuh bisa teratur hidupnya.
punya batasan gak asik. Olahraga. Sebagai contoh, setiap jenis olahraga ada batasan. Bayangkan, kalau sebuah permainan tidak dibatasi oleh garis, waktu, dan babak, pasti tidak ada orang yang mau main sepak bola kalau lapangan gak ada garisnya. Tidak ada batasan artinya tidak ada aturan main. Berarti kita gak bisa menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Kalau gak ada batasan garis, batasan waktu, babak. Mana orang yang keluar, mana orang yang akan masuk lapangan. Pertandingan jadi gak seru. Pasti tidak ada penonton yang mau ikut. Kalau kita main gak punya batasan. Ngapain gue liatin lu main seenak-enak jidat. Justru batasan membuat hidup ini bergairah. Tanpa batasan membuat kita bisa mati. Coba kita pergi ke kebun binatang. Bawa anak kecil sekalipun, kita nyaman. Sekalipun kita temukan binatang-binatang buas di sana, binatang-binatang yang sangat berbahaya di sana, tapi kita tetap nyaman bawa anak-anak masuk dalam kebun binatang. Kenapa? Karena ada batasan antara gorila sama saya, antara singa sama saya. Anda bisa lakukan apa saja di depan singa tersebut, berlari-lari, lompat-lompat di depan beruang. Dan beruang juga bisa mengikuti lompat-lompat gaya TikTokmu. Karena saya sempat lihat ada beruang yang mengikuti gaya TikTok. Ketika orang lompat-lompat. Tapi begitu Anda coba lewati batasan. Gue bosan di luar ini. Gue mau masuk dalam kandang. Begitu kau masuk dalam kandang. Saya beritahu, nyawamu terancam. Bisa dicabik-cabik. Jadi daging sei. Guys, batasan membantu kita mengikuti aturan main. Itulah yang kemudian melindungi kemerdekaan kita. Kalau kita mau melindungi kesehatan, agar umur panjang, gak sakit, kita harus hidup dalam batasan yang ditentukan oleh dunia kesehatan. Kalau kita mau sehat, ada batasan, aman kadar gula dalam darah. Begitu darahnya mulai tinggi, kita harus rem makan nasi. Karena nasi punya gula yang tinggi. Walaupun sudah makan nasi pakai garam, tetap bisa punya gula tinggi. Karena bukan garamnya, nasinya. Makanya hati-hati buat saudara-saudara yang suka minum teh manis. Ini kesaksian kemarin, ada salah satu staff, dia suka minum teh manis. Karena pikir lelah, dia gak sempat makan, minum teh manis. Pagi minum teh manis. Coffee break minum teh manis. Makan siang minum teh manis. Coffee break sore minum teh manis. Malam teh manis. Dan betul, jadi manis darahnya. Dan akhirnya harus diamputasi ini dan itu. Dibuntungin tangannya. Karena gula, kalau Anda udah kena gula, itu mother of disease. Induk dari segala jenis penyakit. Begitu kau kena gula, kau akan kena penyakit yang lain-lainnya. Makanya kita harus tahu batasan. Minum teh manis dan makan nasi putih. Makanya bagus makan singkong di sana. Ubi, jagung. Karena itu bebas gula. Bersyukur Anda ada di daerah bebas nasi. Pasti, makanya kelihatan sedikit dan tidak ada yang kena gula. Kecuali nanti kita tes darah Anda. Ada batasan aman untuk kolesterol, asam urat, batasan aman untuk tekanan jantung, dan batasan lainnya. Kalau kita berada di luar batas, pasti berbahaya buat kesehatan kita. Sama juga, batasan itu baik untuk melindungi kemerdekaan finansial kita. Selain melindungi kesehatan, melindungi keuangan kita. Coba Anda gak batasi
gaji sebentar lagi. 28. Yeay. Dan setiap Desember saya minta untuk bagian keuangan transfer double. Ya 23 dan kemudian maju lagi THR 13. Tapi tidak ada yang berkata terima kasih dari satu di antara kalian. Berkata, Pak Jojo terima kasih ada uang mendadak masuk THR. Gak tahu uangnya dipakai kemana tuh. Nah kalau Anda gak pernah batasi, begitu terima uang Anda makan semua. Gak dikembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Agar Tuhan makin berkatimu. Anda gak ditabung agar mengamankan keuangan Anda di masa depan. Anda gak pernah tabur bagi keluarga yang membutuhkan. Anda makan 100% semuanya untuk diri sendiri. Belanja semuanya untuk diri sendiri. Maka yang terjadi sebesar apapun gajimu, setinggi apapun gajimu, jebol terus. Gak pernah nabung, malah ngutang iya. Saya bersyukur ada batasan waktu makan kenyang. Kalau perutmu ini gak punya alarm kenyang, makan terus. Selang sudah besar, sudah bisa penyakitan. Saya bersyukur ada batasan lapar. Kalau Anda gak pernah merasa lapar, my goodness, Anda jadi krempeng tipis dan mati. Saya bersyukur tiap pagi ada batasan sakit perut. Seandainya Anda gak pernah sakit perut 1-2 hari, oke, Anda masih bisa tahan. 3-4 hari, oke, Anda masih coba berusaha tahan. Tapi orang di sebelahmu tidak bertahan. Begitu Anda gas sedikit, busuk apa ini? Biasa kita maling, teriak maling. Ya siapa yang kentut ini? Bau benar. Padahal dia sendiri. Begitu Anda tahan lagi gak mau keluarin, maka 1-2 minggu Anda mati. Tapi yang terjadi kalau pagi-pagi Anda punya alarm sakit perut dan kemudian Anda pergi ke belakang. Begitu selesai dari belakang, rasanya lega banget. Bersyukur dengan ada batasan membuat Anda hidup sehat, baik. Sama halnya ada batasan dalam berpacaran. Ada batasan dalam berorganisasi. Ada aturan main yang kamu perlu ikuti agar kamu tetap bebas bekerja sama tangan pengharapan. Begitu kamu langgar, maka kamu gak lagi bebas. Kamu jadi jobless. Ada batasan dalam hubungan suami istri. Semua segala sesuatu ada batasan untuk menjaga kemerdekaan. Yang mengerti katakan apa? Kemerdekaan perlu dipertahankan. Agar saudara yang sudah merdeka jangan jatuh lagi mengikuti hawa nafsu. Terakhir, bagaimana makna kemerdekaan yang sesungguhnya? Kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi ketika kita melayani yang lain. Yang pertama, setiap kita dipanggil merdeka. Yang kedua, pertahankan kemerdekaanmu. Jangan coba-coba kau mencoba dirimu untuk melewati area wewenangmu. Yang ketiga, untuk kita bisa merdeka, layani orang lain. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layani seorang akan yang lain. Selain kita dipanggil untuk merdeka, yang kedua kita harus jaga kemerdekaan. Yang ketiga, layani yang lain. Kenapa kita perlu melayani yang lain? Agar pikiranmu gak negatif. Orang kalau jatuh dalam dosa karena nganggur. Gak mungkin orang jatuh dalam dosa ketika lagi sibuk main Zoom. Ayo guys, apa kabar? Oke, saya mau presentasi tentang kemerdekaan. Tiba-tiba pikirannya kotor. Ketika Anda sibuk melayani orang lain, Anda gak punya kesempatan bermain-main dalam dosa. Saya kasih tahu, kenapa Daud jatuh dalam dosa? Padahal sangat rohani. Saya beritahu, Daud rohani seperti apa? Dia
Satu hari, gak usah pagi. Setiap hari dia berdoa dan memuji Tuhan 7 kali. 7 kali. Orang Muslim berdoa sehari 5 kali. Orang Yahudi berdoa satu hari 3 kali. Daud berdoa satu hari 7 kali. Ada di antara saudara yang berdoa lebih dari Daud 8 kali. Angkat tangan. Jangan-jangan saudara dewa. Man, kurang rohani apa nih orang? Tapi dia sengaja. Suatu hari pagi hari, dia suruh semua pria-pria di kota Yerusalem untuk pergi bertempur sama wakilnya. Semua laki-laki wajib bertempur. Yang tinggal di kota ini hanya wanita dan anak-anak. Pria pergi, tinggal Daud seorang diri. Pria di tengah-tengah kota. Dan seorang diri. Daud biasa memuji Tuhan. Kemudian setelah memuji Tuhan, dia pergi ke balkon dan melihat pemandangan kota Daud. Wanita, wonderful. Nah, zaman Daud itu, karena Daud punya istana tinggi, berarti rumah-rumah penduduk ada di bawah. Nggak ada yang lebih tinggi dari istana Daud. Nah, zaman itu, kamar mandi tertutup kiri kanan, depan belakang. Tapi atasnya bolong. Jadi kalau Daud lihat, nonton gratis. Dan pas dia lihat sana, lihat ke sini, dia lihat Bathsheba. This lady so beautiful. Kemudian suruh panggil. Dan kemudian akhirnya dia jatuh dalam dosa. Seandainya waktu itu Daud ikut pergi bertempur dengan laki-laki yang lain di luar, dia nggak mungkin jatuh dalam dosa. Karena dia nganggur, makanya dia jatuh dalam dosa. Makanya penting di sini untuk Anda tuh bersyukur. Anda dikasih kepercayaan ngajar anak-anak, menghindari Anda jatuh bangun dalam dosa. Setelah ngajar, ya coba lakukan yang lebih produktif. Istirahatkah, doakah, masakkah, beres-bereskah, persiapan materi untuk besokkah. Kalau pacaran juga ada batasan waktunya, ada batasan tempatnya. Boleh pacaran, tapi di tempat terang seperti begini. Kumpul rame-rame, banyak kumbang-kumbang lain. Sehingga kamu gak bisa iseng-iseng. Karena ada kumbang yang teplak tangan rajin. Kita boleh rajin, tapi jangan kerajinan tangan. Makanya kalau pacaran ada tempat terang, jangan gelap-gelapan. Bahaya. Saya percaya sama kalian, tapi saya gak percaya sama iblis yang menggoda kalian. Kalian gak tahan bertarak, gak tahu nafsu. Makanya penting di sini, ayo terus sibuk layani orang. Kalau Anda sibuk layani orang, Anda gak punya waktu untuk iri hati, cemburu. Karena udah gak ada waktu lagi. Bandingkan diri kita sama orang lain. Kalau Anda sibuk melayani orang lain, Anda gak punya waktu lagi untuk nyakitin orang. Karena waktu Anda udah bangun, udah habis sibuk bangun hidup orang, bangun hidup anak-anak, masyarakat. Gak ada waktu lagi ngancurin hidup Anda. Tapi kalau Anda nganggur, nah Anda bisa punya waktu mikirin hancurin hidup orang. Nah, yang penting di sini untuk merdeka, Anda harus produktif. 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari belajar untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi sendiri. Berarti gini, kalau kita bisa makan, ayo bantu buat mereka gak bisa makan. Kalau kita bisa punya pekerjaan, punya income, mari bantu buat mereka kehilangan income. Buat kita yang sehat, mari bantu buat mereka yang tidak sehat. Buat kita yang bisa berobat, mari bantu buat mereka yang gak bisa berobat. Buat kita yang bisa punya tempat tinggal, mari bantu buat mereka yang kehilangan tempat tinggal. Buat kita yang merdeka, ayo bantu buat mereka
Apa yang terjadi kalau mereka-mereka yang gak bisa makan, yang gak punya pekerjaan, dibiarkan, kita cuekin dia. Maka suatu kali ketika mereka tidur dalam keadaan perut lapar, dia lihat anaknya nangis. Maka dia akan melakukan hal-hal anarkis. Dia akan mulai merampok tetangganya. Dia mulai bikin kejahatan untuk bisa kasih makan anak. Sebagai contoh, tahun lalu ketika pandemik masuk di Indonesia, ada seorang pria yang ketangkapan mencuri laptop, digebukin sama warga karena nyuri laptop. Kemudian masuk kantor polisi, ditanya, "Pak, kenapa Anda curi laptop?" Sambil menangis, "Bapak, sejak pandemik semua sekolah harus lewat online. Sementara anak saya nggak bisa sekolah karena nggak punya alat untuk bisa pakai Zoom. Saya sebagai ayah nggak mau anak saya nggak sekolah. Sementara teman-temannya belajar, guru-guru teman-teman yang lain nggak mikirin kenapa anak saya nggak bisa masuk sekolah karena nggak mampu beli laptop. Saya lakukan, saya curi laptop orang supaya anak saya bisa sekolah." Satu sisi memang dia salah, tapi sisi lain dia jadi hero buat anaknya. Ketika kita nolong sesama, bantu sesama, kita sedang meredam kejahatan. Sehingga kita bisa tinggal bersama anak dan cucu kita. Tinggal dalam keadaan aman dan damai sejahtera di kota dan bangsa ini. Makanya saya sama istri, kenapa harus tinggalkan Australia, meninggalkan rasa aman kembali ke Indonesia? Karena kami mau meredam kejahatan. Supaya kita bisa tinggal damai di negara ini, di kota kita. Dengan menggaji kalian 160 guru, dengan memberi makan. Proyek kita tuh kasih buang-buang duit 1 bulan 1 miliar lebih. Bukan Avanza dibuang ke laut. Bukannya Innova dibuang ke laut tiap bulan. Mercedes-Benz kita buang ke laut tiap bulan. Supaya saudara bisa makan, bisa beli handphone, pacaran, dating, pergi ke kota, nggak di kampung terus, telepon keluarga, makan yang lebih enak. Kalau kami mikirin diri sendiri, udahlah, ini pandemi, harus keluarin 1 M lebih terus tiap bulan, 1,5 M. Kita tutup aja yayasan ini, kita pulang ke Australia. Saya tetap bisa hidup kok, lebih nyaman malah hidup di Australia. Gaji gede, punya rumah gede, punya keluarga di sana. Tapi kemudian 160 guru-guru jobless. Ini nambah lagi besok nih, bulan depan 18 guru lagi. Apa wajah saya sepertinya keberatan gaji kalian? Berat sekali. Jangan nambah guru lagi. Kalau bisa gaji yang ada dipotong separuh. Semua perusahaan selama masa pandemi memotong gaji karyawannya, tidak memberikan THR. Tapi saya beri pesan sama bagian keuangan, jangan pernah terlambat kita transfer gaji buat staf kita. Dan jangan pernah tidak berikan THR. Sesulit apapun. Loh, awal-awal pandemi kita ngalami goncang. Donatur kirim surat, berkata, "Sorry Pak, udah gak bisa lagi support." Kirim WA, "Sorry Pak, cuma bisa separuh." Tapi gaji kalian kan gak dipotong separuh. Walaupun terima separuh kita dari donatur. Adil gak? Gak adil sebetulnya. Tapi kami pikirin kalian. Karena kalian terus berjuang di sana. Gak mikirin tentang keadaan nyaman saudara. Saya mau pastikan bahwa semuanya aman. Dan karena kami terus layani kalian. Jangan lupa untuk kalian terus layani mereka. Agar kita bikin bumi Indonesia ini seperti surga. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang sakit, tidak ada yang nganggur, capai cita-cita mereka, bahaya, tidak berbahagia. Itulah
sedih, tapi buat mereka yang terbelenggu dengan buta huruf, terbelenggu dari kemiskinan, terbelenggu dari iman yang kandas, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita akan lihat Indonesia sesungguhnya merdeka. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita.